sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Iya. Perkenalkan, saya Bidan Dian Deviana. Saya bidan yang berjaga pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya ingin berkonsultasi tentang pencegahan IMS pada remaja. Baiklah. IMS atau infeksi menular seksual dapat terjadi pada remaja. Salah satunya adalah dengan seks bebas ya Mbak ya, dengan bergonta-ganti pasangan. Di sini nanti saya akan menjelaskan apa itu IMS, faktor yang mempengaruhi dan hal penting lainnya mengenai IMS. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Bu. Sebelumnya perlu Mbak ketahui bahwa tindakan ini bertujuan agar kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan IMS terutama pada remaja ya Mbak. Baik Bu. Sebelumnya saya izin untuk menutup privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Iya Bu. Baiklah, sebelumnya saya catat identitas Mbak terlebih dahulu ya. Namanya siapa? Rina Bu. Usia berapa? 15 tahun. Agamanya apa Mbak? Islam. Suku bangsanya Jawa ya Mbak ya. Golongan darahnya apa Mbak? Iya Bu, golongan darah saya O. Pendidikan yang terakhir ditempuh? SMP Bu. Bisa sebutkan alamat dan nomor teleponnya? Alamatnya Sragen, nomor teleponnya 0823XXX. Status nikah dan pekerjaan belum ya Mbak ya? Iya Bu. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah mendengar informasi tentang IMS? Belum Bu. Baiklah, saya jelaskan ya Mbak ya. IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. Semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur, atau mulut, baik berlawanan jenis maupun dengan sesama jenis kelamin bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Untuk faktor yang mempengaruhi IMS ada perubahan demografik secara luar biasa. Maksudnya apa? Maksudnya meningkatnya jumlah penduduk dengan pesat, pergerakan masyarakat yang bertambah karena pekerjaan, liburan, pariwisata, rapat, seminar, dan lain-lain. Kemudian ada kemajuan sosial ekonomi, terutama dalam bidang industri yang menyebabkan lebih banyak kebebasan sosial dan lebih banyak waktu yang terbuang. Apakah hanya itu saja Bu? Tentu saja tidak Mbak. Ada perubahan sikap dan tindakan akibat perubahan demografik, terutama dalam bidang agama dan moral. Kelalaian beberapa negara dalam pemberian pendidikan kesehatan dan pendidikan seks khususnya. Perasaan aman pada penderita karena kemudahan memperoleh obat antibiotik yang dijual bebas akibat dari pemakaian antibiotik tanpa petunjuk yang sebenarnya. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan banyaknya kasus asimptomatik merasa tidak sakit tetapi dapat menularkan kepada orang lain. Lalu tanda dan gejala IMS itu apa saja Bu? Secara umum, tanda dan gejala IMS itu ada luka dengan tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh yang lain. Tonjolan kecil-kecil diikuti luka yang sangat sakit di sekitar alat kelamin. Lalu ada cairan dari vagina, bisa gatal, kemudian warnanya kekuningan, kehijauan, berbau, atau berlendir. Penderita juga bisa merasa sakit pada saat buang air kecil, tetapi IMS pada wanita biasanya tidak menyebabkan sakit atau burning urination. Ada tonjolan seperti cengger ayam yang tumbuh di sekitar alat kelamin. Penderita juga merasa sakit pada bagian bawah perut, lalu muncul kemerahan di sekitar alat kelamin. IMS sendiri juga memiliki macam-macam jenis seperti gonorrhea, sifilis, kandidiasis atau HPV, infeksi HIV, hepatitis B dan hepatitis C, herpes genital, dan chlamydia. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah IMS dapat menyebabkan komplikasi Bu? Tentu saja bisa ya Mbak ya. IMS dapat menyebabkan komplikasi seperti acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS, radang sendi, nyeri panggul, radang panggul, infertilitas, infeksi saluran kemih bawah pada wanita, kanker serviks, kanker anus, dan infeksi gastrointestinal. Lalu untuk cara pencegahannya,
penderita dapat melakukan mengenali pasangan seksual masing-masing, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B, tidak menggunakan nafsa, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama Mbak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saat ini sudah cukup jelas, Bu. Baiklah, jika sudah jelas, saya ingin bertanya ya Mbak ya. Sebutkan 3 komplikasi yang dapat terjadi pada penderita IMS. Ada radang sendi, nyeri panggul, dan radang panggul, Bu. Benar sekali ya Mbak ya. Saya anggap Mbaknya sudah paham mengenai obrolan kita tentang pencegahan IMS ya. Jika ada pertanyaan lagi atau terjadi sesuatu, silakan Mbak datang lagi ke sini untuk melakukan rencana tindak lanjut ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya, Bu. Oh iya Mbak, hati-hati di jalan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya.